Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama kakak Sylvia Santiago Prayustin, bisa dipanggil Kak Sylvia. Di sini kita akan belajar tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Pernahkah kalian memperhatikan tumbuhan di sekitar kalian? Coba lihat di halaman sekolah, di taman rumah, atau bahkan di pinggir jalan, semuanya penuh dengan tumbuhan yang hijau dan menyejukkan mata. Hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Tapi bukan hanya dari pembelajaran IPA saja ya, kita juga akan mengaitkannya dengan bahasa Indonesia dan seni budaya. Apa saja sih bagian dari tumbuh-tumbuhan itu? Tumbuhan memiliki beberapa bagian penting, yaitu akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Setiap bagian punya peran yang berbeda, tapi semuanya saling bekerja sama agar tumbuhan bisa hidup dengan baik. Lihat bagian yang paling bawah ini, yaitu akar. Akar berfungsi menyerap air dan mineral dari tanah serta menopang tumbuhan agar tidak redup. Tanpa akar yang kuat, tumbuhan akan mudah layu atau tumbang. Lalu ada batang. Batang menjadi jalur penghubung antara akar dan daun. Batang menyalurkan air serta zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Selain itu, batang juga membuat tumbuhan bisa berdiri tegak dan tumbuh tinggi mendekati cahaya matahari. Sekarang kita lihat daunnya. Daun biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil. Fungsinya sangat penting, yaitu membuat makanan melalui proses fotosintesis dengan bantuan sinar matahari, air, dan udara. Itulah sebabnya daun disebut sebagai dapur tumbuhan. Selanjutnya ada bunga. Bunga bukan hanya indah, tapi juga berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Dari bunga inilah nanti muncul buah, dan di dalam buahnya biasanya terdapat biji. Nah, biji inilah calon tumbuhan baru yang akan tumbuh jika ditanam kembali. Jadi, setiap bagian tumbuhan punya peran penting yang saling melengkapi. Akar menyerap, batang menyalurkan, daun membuat makanan, bunga menghasilkan buah, dan biji menjadi generasi baru. Sekarang kita hubungkan dengan bahasa Indonesia. Kalian tentu sering membaca atau menulis tentang tumbuhan, bukan? Nah, kalau kita ingin menggambarkan tumbuhan dengan kata-kata, kita bisa menggunakan teks deskripsi. Apa sih teks deskripsi itu? Teks deskripsi adalah cara menggambarkan objek secara jelas dan detail agar pembaca bisa merasakan atau membayangkan objek tersebut. Contoh teks deskripsi pada pohon mangga. Pohon mangga di halaman rumahku sangat rindang, batangnya besar dan kokoh. Daunnya lebat berwarna hijau tua. Ketika musim berbuah, buah mangganya bergelantungan, berwarna hijau, kekuningan, dan beraroma manis. Dengan menggunakan kalimat deskriptif seperti ini, kita bisa melatih kemampuan berbahasa sekaligus mengungkapkan keindahan alam di sekitar kita. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran seni budaya. Tahukah kalian, tumbuhan sering menjadi inspirasi dalam karya seni. Apa sih seni itu? Seni adalah kegiatan atau karya manusia yang dibuat dengan imajinasi dan kreativitas untuk menghasilkan sesuatu yang indah, bermakna, atau mengungkapkan perasaan. Lihat saja motif batik daun, ukiran kayu berbentuk bunga, atau lukisan alam
semuanya banyak mengambil bentuk dari daun bunga dan batang tumbuhan. Contohnya pada kerajinan tangan dari batang pohon pisang. Melalui seni, kita belajar mengapresiasi keindahan alam dan menuangkannya dalam bentuk karya. Warna hijau daun yang menenangkan, merah bunga yang cerah, dan coklat batang yang kuat, semuanya bisa kita tuangkan dalam lukisan, kolase, atau kerajinan tangan. Tumbuhan bukan hanya penting untuk kehidupan, tapi juga memberi keindahan dan inspirasi. Jadi anak-anak, dari pembelajaran tematik hari ini, kita telah belajar banyak hal. Dari kita mengenal bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Dari bahasa Indonesia, kita belajar mendeskripsikan tumbuhan dengan kata-kata indah. Dan dari seni budaya, kita belajar bahwa tumbuhan bisa menjadi sumber inspirasi seni. Tumbuhan mengajarkan kita tentang kerjasama, kehidupan, dan keindahan. Yuk mari kita jaga tumbuhan di sekitar kita agar bumi tetap hijau dan sejuk. Sekian dari kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.